Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Izinkan saya membagikan aksi nyata saya dengan tema Semangat Guru 3, Merdeka Belajar dengan Kemampuan Non-Teknis. Mari kita simak berikut ini. Pada materi Semangat Guru 3 ini ada 3 modul yang dibahas. Yang pertama adalah pola pikir bertumbuh dan ketangguhan. Yang kedua, kepemimpinan dalam berinovasi dan transformasi. Yang ketiga, self-regulated learning. Yang keempat, komunikasi efektif dan penuh empati. Dan yang terakhir adalah literasi digital. Mari kita simak penjabaran dari masing-masing modul berikut ini. Yang pertama adalah pola pikir bertumbuh dan ketangguhan. Pola pikir bertumbuh dan ketangguhan adalah dua konsep psikologi yang sering dibahas dalam konteks pengembangan pribadi dan kesejahteraan mental. Ini adalah dua konsep yang penting untuk mengatasi tantangan, berkembang, dan mengatasi rintangan dalam kehidupan. Pola pikir bertumbuh adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Carol Dweck. Ini merujuk pada keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat seseorang bukanlah hal yang tetap atau statis, melainkan dapat berkembang melalui upaya, latihan, dan pembelajaran yang terus-menerus. Orang dengan pola pikir bertumbuh cenderung lebih terbuka terhadap tantangan, tidak takut gagal, dan siap untuk belajar dari kegagalan. Sedangkan ketangguhan adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi stres, kesulitan, dan rintangan dalam hidup, dan kemudian pulih lebih kuat daripada sebelumnya. Ketangguhan melibatkan kemampuan untuk mengatasi trauma, penolakan, atau perubahan keadaan yang sulit. Individu yang memiliki ketangguhan yang baik mampu beradaptasi dengan perubahan, mengatasi kegagalan, dan menjaga kesejahteraan mental mereka dalam situasi yang sulit. Ketika pola pikir bertumbuh dan ketangguhan digabungkan, seseorang memiliki kerangka kerja mental yang kuat untuk menghadapi tantangan, rintangan dalam kehidupan. Pola pikir bertumbuh membantu individu untuk terus-menerus belajar dan berkembang, sementara ketangguhan membantu mereka mengatasi hambatan dan ketidakpastian dengan tekad dan ketekunan. Dan penting untuk dicatat bahwa pola pikir bertumbuh maupun ketangguhan dapat ditingkatkan melalui usaha dan latihan. Dengan mengadopsi pola pikir bertumbuh dan mengembangkan ketangguhan, seseorang dapat meningkatkan kemampuan mereka melalui situasi hidup yang lebih baik. Sedangkan kepemimpinan dalam berinovasi dan bertransformasi. Kemampuan seseorang pemimpin untuk memandu organisasi atau tim dalam menghadapi perubahan, menciptakan ide, dan mengimplementasikan inovasi guna mencapai tujuan yang lebih baik atau berubah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Materi yang ketiga adalah self-regulated learning, suatu pendekatan pembelajaran di mana individu secara aktif mengontrol, mengawasi, dan mengatur proses pembelajaran mereka sendiri. Ini mencakup pemahaman diri terhadap strategi belajar yang efektif, pengaturan tujuan pembelajaran, pemantauan kemajuan, dan penyesuaian strategi belajar berdasarkan hasil yang diperoleh. Pendekatan ini menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Self-regulated learning merupakan keterampilan penting yang dapat membantu individu menjadi pembelajar sepanjang hayat yang efektif. Kemampuan untuk mengatur pembelajaran sendiri dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan formal hingga pembelajaran mandiri di luar sekolah, tempat kerja, atau dalam pengembangan keterampilan pribadi.
Berikutnya adalah komunikasi efektif dan penuh empati. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si penerima pesan. Komunikasi penuh empati adalah bentuk komunikasi di mana Anda berusaha untuk benar-benar memahami pandangan dan pengalaman orang lain. Dan yang terakhir adalah literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Literasi digital memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah pemahaman, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Yang kedua adalah saling ketergantungan, yang berarti bahwa antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama yang lain. Yang ketiga adalah faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Dan yang terakhir adalah kurasi. Artinya adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Literasi digital sangat penting dalam masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi dan internet. Kemampuan ini membantu individu untuk lebih efektif dan aman berinteraksi dengan dunia digital, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah galeri foto pola berpikir tumbuh dan ketangguhan yang kami lakukan di sekolah kami. Dan ini adalah dokumentasi kepemimpinan dalam berinovasi dan bertransformasi. Berikutnya adalah dokumentasi self-regulated learning dan dokumentasi komunikasi efektif dan penuh empati. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dari literasi digital. Baik Bapak Ibu semuanya, yang berikutnya adalah umpan balik yang kami berikan kepada siswa terkait dengan aksi nyata saya ini. Ini ada 3 siswa yang memberikan umpan balik. Yang pertama adalah Indira, yang kedua Kaila, dan ketiga adalah Fatan. Ketiganya adalah siswa kelas 10. Dan terakhir adalah refleksi. Di era digital sekarang ini, guru harus menguasai dan mengaplikasikan kemampuan soft skill-nya dalam pembelajaran. Guru dapat terus meningkatkan kemampuan diri untuk menunjang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.